Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kalsum dengan NPM 21200111093. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, dan yang keempat, uji hipotesis menggunakan teknik regresi untuk memenuhi ujian akhir semester statistika terapan. Baiklah, saya telah membuat kuesioner dengan judul Pengaruh Tingkat Kepuasan Mahasiswa atau Mahasiswi tentang Fasilitas Kampus terhadap Proses Pembelajaran pada Politeknik Setiawan Jakarta, yang mana mendapatkan 30 responden. Dan hasil dari responden ini telah saya pindahkan ke dalam Excel yang juga telah saya input ke dalam SPSS. Baik, yang pertama kita menguji validitas data. Sebelum itu, untuk menguji validitas data, kita harus tahu total dari masing-masing variabel. Nah, untuk mencari total, kita klik transform, compute variable, dan kita pindahkan dari soal 1x hingga soal 7x untuk target variabel total x. Lalu kita klik OK. Nah, telah didapatkan total x. Kita pindah ke variabel view. Kita ubah ini menjadi nominal dan desimal menjadi 0. Lalu kita bisa mencari validitas pada variabel x. Klik Analyze, Correlate, Bivariate, dan kita pindahkan soal 1x hingga soal 7x dan soal total x. Kita pindahkan ke dalam kolom variabel, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji validitas pada variabel x. Dapat dilihat. Dapat dilihat pada tabel, yaitu nilai dari total x. Yang mana dari data di atas, seluruh item instrumen penelitian adalah valid. Mengapa? Hal ini ditunjukkan oleh nilai person correlation atau R hitung setiap item lebih besar daripada R tabel. Adapun nilai R tabel untuk M30 dan DF28 dan signifikansi 0,05 adalah 0,361007. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai signifikan to tail yang lebih kecil daripada 0,05. Dapat dibuktikan bahwa nilai pada setiap total X pada person correlation lebih besar daripada 0,36. Ini 0,81, 0,84, 0,855, 0,753, 0,698, 0,568, dan 0,758. Begitupun untuk menguji validitas pada variabel Y. Kita harus mengetahui total dari variabel Y terlebih dahulu. Dengan cara compute variabel, ini kita ubah menjadi total Y. Dan numeric expression, kita pindahkan soal Y ke dalam numeric expression.
Lalu klik OK. Nah, didapatkan hasil dari total Y. Dan kita pindah ke variabel view untuk mengganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita bisa menguji validitas pada variabel Y dengan klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Nah, kita harus pindahkan terlebih dahulu variabel Y ke dalam kolom variabel. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari uji validitas pada variabel Y. Nah, dari data di atas, seluruh item instrumen penelitian adalah valid. Mengapa? Hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation atau R hitung setiap item lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, dengan DF28 dan signifikansi 0,05 didapatkan hasil 0,361007. Nah, dapat kita lihat pada total Y ini lebih besar daripada 0,361. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai signifikan to tail yang lebih kecil daripada 0,05. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu signifikan to tail ini 0,00, 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y memenuhi kriteria valid. Yang kedua, untuk menguji reliabilitas data. Dengan klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, kita dapat memindahkan soal X dan soal Y kecuali totalnya ke dalam kolom item. Lalu kita klik OK. Nah, didapatkan hasil output seperti ini. Uji reliabilitas. Nah, dari instrumen penelitian ini adalah reliable. Mengapa? Kita dapat melihat pada Cronbach alpha sebesar 0,861, yang mana lebih besar daripada 0,6. Nilai Cronbach alpha sebagaimana ditunjukkan dalam tabel reliability statistik adalah 0,861. Instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria valid dan reliable, sehingga dapat digunakan untuk penggalian data dalam rangka generalisasi. Selanjutnya, uji normalitas. Untuk menguji normalitas data, kita perlu mencari nilai residual terlebih dahulu. Nah, kita dapat mencari nilai residual dengan cara analyze, regression, linear, dan kita dapat memindahkan total X ke dalam kolom independen, total Y ke kolom dependen. Lalu pada Save, kita klik Unstandardize dan Include the Covariance Metric. Lalu Continue dan OK. Nah, didapatkan hasil seperti ini, yaitu nilai residual. Lalu, setelah mendapatkan nilai residual, kita bisa menguji normalitas, yaitu dengan klik Analyze, Non-Parametric Test, Legasi Dialog, kita memilih One Sample KS. Lalu, kita pindahkan unstandardized yang residual tadi ke kolom test variable list. Lalu test distribution kita klik normal. Lalu OK. Nah, ini merupakan output dari
one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk menguji normalitas. Nah, instrumen ini berdistribusi normal. Mengapa? Dapat kita lihat nih di sini, yaitu signifikan tutel sebesar 0,200, yang mana lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, kita bisa menguji hipotesis, yaitu dengan cara uji regresi, dengan teknik uji regresi, yaitu analyze, regression, linear. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan output dari uji hipotesis teknik regresi. Yang pertama, kita dapat melihat nilai pengaruh. Nilai R-square yaitu 0,260. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebesar 26%, sedangkan sisanya 74% yaitu proses pembelajaran dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu, uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada dua kemungkinan, yaitu H0, tidak ada pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, dan HA, ada pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Kita dapat mengetahuinya dari kolom koefisien, yaitu nilai signifikan tutel. Nah, signifikan tutel dapatkan hasil sebesar 0,004, yaitu apabila nilai signifikan tutel lebih kecil daripada 0,05, dengan demikian maka dapat didapatkan hipotesis yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Begitupun pada nilai R tabel, yaitu ini sebesar 3,136. Yang mana dengan DF-nya 28 didapatkan hasil dari R tabel yaitu 2,04841. T hitung sebesar 3,136 dan T tabel sebesar 2,04841, yang mana T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan dari hipotesis yang didapat dari instrumen adalah dengan teknik regresi pada data didapatkan hipotesis terhadap penelitian, yaitu HA diterima dan H0 ditolak. Adanya pengaruh kepuasan mahasiswa atau mahasiswi terhadap fasilitas kampus dengan proses pembelajaran pada Politeknik Setiawan Jakarta. Dari keseluruhan ini didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, uji validitas. Data instrumen penelitian memenuhi kriteria valid, yang mana nilai percent correlation setiap item lebih besar daripada R tabel. Dan yang kedua, uji reliabilitas. Instrumen penelitian ini adalah reliable, yang mana ditunjukkan oleh nilai Cronbridge alpha yang lebih besar daripada 0,6, yaitu nilai Cronbridge alpha sebesar 0,861. Yang ketiga, uji normalitas. Instrumen ini telah berdistribusi normal karena nilai signifikan tutel sebesar 0,200 yang mana lebih besar daripada 0,05. Sehingga untuk pengujian hipotesis dengan teknik regresi didapatkan hipotesis terhadap penelitian yaitu HA diterima dan H0 ditolak. Adanya pengaruh kepuasan mahasiswa atau mahasiswi terhadap fasilitas kampus dengan proses pembelajaran pada Politeknik Setiawan Jakarta. Baiklah, sekian dari paparan saya untuk memenuhi ujian akhir semester Statistika Terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.